Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 19 November 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai dan kasih Kristus kepada semua pendengar setia Fresh Juice. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Lukas bab 19 ayat 41 hingga 44 yang bertemakan melihat kita Yesus gembira. Oleh itu mari kita mempersiapkan hati dengan hening seketika untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Salam damai Kristus kepada saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh mengembirakan hati bila mengetahui bahwa Yesus mengasihi kita seperti kota Yerusalem, dan sungguh menyedihkan hati bila karena kita Yesus menangis seperti Dia menangisi kota damai, kota Shalom, kota Yerusalem. Saya sendiri bertanya, mengapa Yesus menangis? Berbalik kepada bacaan Injil pada hari ini, kita mengetahui bahwa ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Sedangkan ianya merupakan kota yang sangat dikasihi Yesus. Dan kita tahu bahwa Yerusalem bukan hanya sekadar ibu kota Israel, tetapi pusat kerohanian seluruh umat Israel. Lagipun, bait Allah ada di sana. Apa sebenarnya yang membuatkan Yesus menangis? Menurut Yesus, penduduk Yerusalem belum mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Sepatutnya, Yerusalem sebagai sebuah kota damai, kota Shalom, namun tidak memancarkan damai. Walaupun kota Yerusalem digelar sebagai kota damai, ternyata tidak mudah mencari atau hidup damai di kota tersebut. Mengingat kembali Herodes Agung yang pernah bertakhta di sana, pernah memerintahkan pembunuhan anak-anak di bawah usia 2 tahun di Bethlehem dan sekitarnya. Peristiwa itulah yang menyebabkan Maria, Yusuf, dan kanak-kanak Yesus melarikan diri ke Mesir, dan banyak ibu meratap di Ramah. Yohanes Pembaptis mati dipenggal kepalanya dan telah dijadikan sajian bagi Herodias untuk permaisuri tercintanya. Ditambah pula, golongan ahli Taurat dan orang Farisi sibuk menafsirkan Taurat sesuka hati mereka dan menuntut setiap orang mentaatinya, walaupun mereka sendiri mengabaikannya. Nah, melihat keadaan seperti ini, Yerusalem tidak lagi menjunjung citra surga. Tidak heranlah
mengapa Yesus menangisi Yerusalem. Pada zamannya, Yesus sudah melihat tanda-tanda kehancuran tersebut yang diakibatkan oleh kedegilan, keangkuhan, dan kealpaan manusia itu sendiri. Oleh itu, dapatkah kita sendiri melihat tanda-tanda kehancuran kehidupan manusia pada zaman ini? Pada zaman kita ini sekarang pun, kita dapat menyaksikan banyak permasalahan manusia yang mengancam dan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Kita dapat lihat di berbagai tempat banyak berlakunya peperangan, permusuhan, pembunuhan, pengguguran yang disengajakan, perdagangan manusia, perhubungan dan perkawinan sejenis, pemerkosaan, diskriminasi, dan banyak lagi. Melihat keadaan seperti ini berlaku di dunia kini, kehidupan manusia tidak lagi menjunjung citra syurga. Keadaan ini membuatkan Yesus sungguh-sungguh menangisi kita. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita mampu menjunjung citra syurga dan memancarkan damai Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan kita? Kita sepatutnya sekarang, selepas 2000 lebih tahun, lebih bijaksana dan memiliki pengertian yang sempurna daripada penduduk kota Yerusalem. Kita sepatutnya sudah tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Berhadapan dengan pelbagai masalah ini, kita selaku umat beriman harus sehati, sejiwa, dan sefikiran mengusahakan perdamaian dunia dengan pelayanan kasih dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berbahagialah kita, berbahagialah semua orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Raja damai, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, telah datang untuk menyelamatkan kita. Maka ingatlah bahwa hanya di dalam Dia, melalui Dia, dan bersama Dia, kita mampu membawa pemulihan dan damai sejahtera kepada dunia dan di dalam kehidupan kita manusia. Bertobatlah, sebab kerajaan surga itu sudah dekat, bahkan sudah berada di tengah-tengah kita. Saudara-saudari, jangan Yesus menangis lagi, tetapi bersukacita apabila melihat kita. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 19 November 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.